Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini, di sini, di sini. Jazakumullahu khairan. Sabda TV. Udah kayak gini-gini. Haram nih, nggak boleh nih. Haram apaan? Lah, Kok kayak gitu haram? lah kan Mas Antum nggak pernah ikut kajian. Ya, ente jangan merasa paling benar sendiri. Loh, gak gitu. Mana anak nggak merasa benar kok. Bang Amzar nih, Ustaz. Merasa paling benar sendiri. Nggak usah katanya haram, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, merasa paling benar itu fitrah manusia. Oh, Karena di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat. Pernah nggak merasa paling sesat? Nggak ada kan? kagak lah, Ustaz. Kata Fir'aun juga mengatakan, Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kamu kecuali kepada jalan kebenaran. Lihat, Fir'aun aja tidak merasa dirinya sesat. Iya. Jadi, kalau merasa paling benar sendiri itu, Fitrah ya, Ustaz? apa? Fitrah Harus, kalau memang dalilnya jelas. Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, ditambah ijma ulama, harus paling benar dong. Karena paling benar itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya dong. Yang salah itu kalau kita merasa paling benar, tapi nggak ada dalilnya. Hawa nafsu, Ustaz, ya? Jelas, hawa nafsu. Nah, ini yang nggak benar. Karena kan kita udah tahu kebenaran mutlak itu berasal dari Allah, dari Rasulnya SAW. Makanya kalau ada orang bilang, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Antum tanya aja ke dia, kamu ngomong gitu paling merasa benar nggak? Kebalikan, Ustaz, ya? Yang penting ada dalilnya juga tapi. Mana kan ada Iya, dalilnya. pemahaman juga ini. Harus ini, Bang. Sesuai. Kalau misalnya gara-gara kita nggak boleh merasa paling benar sendiri, gara-gara itu kita nggak boleh menyampaikan Kebenaran. ilmu, kebenaran, dan yang lainnya, akhirnya apa? Akhirnya setiap kita ngomong ilmu, dibilang apa? Oh, merasa paling benar sendiri. Setiap kita bahas tentang ayat, kamu merasa paling benar sendiri. Terus buat apa kita menyampaikan ilmu, hujah, Al-Quran, hadis, dan yang lainnya? Jadi nggak kelihatan, Ustaz, antara yang hak dan yang batil jadi nggak kelihatan, Ustaz, ya? Berarti Iya gitu, ya? dong. Nah, kalau ada nggak di zaman dahulu para ulama salafus soleh yang bilang ke temannya, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya? Nah, itu ada nggak tuh, Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Kemarin. Mereka masing-masing menegakkan hujah, dalil. Tuh. Ini dalilnya qala Allah, ini dalilnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau misalnya ada orang misalnya, ada orang bicara tentang Al-Qur'an kemudian pemahamannya ngaco. Wah, ngawur, Ustaz. Ngawur. Iya. Terus kita berusaha untuk luruskan pemahaman tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tahu-tahu kita yang ngebenerin dibilang apa? Jangan merasa paling benar sendiri ya. Sering tuh, Ustaz, kayak gitu, Ustaz. Jadi Ribet tuh. ribet jadinya. Akhirnya apa? Itu sama saja mengatakan udahlah kita masing-masing aja lu gue gitu kan. Itu kasihan orang awam, Ustaz, ya? Jadi akhirnya kalau begitu buat apa kita berusaha untuk menjelaskan kebenaran? Buat apa para rasul menjelaskan kebenaran kepada manusia? Semua ulama juga menyampaikan ilmu kepada manusia. Hanya gara-gara jangan merasa paling benar sendiri, batal itu semuanya. Nah, Ya nggak bisa dong. Biasanya sih yang ngomong jangan merasa paling benar sendiri itu akibat bingung. itu, Ustaz. Bingung, nggak tahu yang benar yang mana nih. Ikutin kebiasaan orang banyak ya, Ustaz, dia. Iya, jadi ada dua pendapat nih. Ini yang benar yang mana sih? Nah, bingung. Bingung gue. Jadi jangan merasa paling benar sendiri aja lah. Cuma fatal, Ustaz, ya? Kayak gitu, ya? Yang seperti nggak boleh. Harusnya kita melihat kalau ada dua pendapat yang saling bertabrakan, Paling kuat. kita berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mencari mana yang hak sesuai dengan dalil-dalilnya. Begitu. Hujahnya yang penting jelas, Bang. Iya, kalau pemahaman ikut salafus soleh sih, ya bagus lah kalau kayak gitu. Kalau kagak ngawur. Emang sih ada satu masalah yang sifatnya disebut oleh para ulama masalah ijtihadiyah. Apa itu, Pak? Masalah ijtihadiyah itu masalah yang tidak ada nas yang jelas padanya dan diperbolehkan padanya untuk berijtihad. Jadi itu ulama-ulama ya? Ya, di kalangan para ulama, karena kan yang boleh berijtihad hanya para ulama. Ilmu. Maka pada waktu itu kita hanya memilih saja mana yang paling kuat dari pendapat tersebut tanpa menyesatkan yang lainnya. Nah, itu lebih baik kan Ustaz-Ustaznya. Tapi kita memandang ini yang paling kuat boleh, tapi dengan dalil.
Adapun menyesatkan yang lain, padahal itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, nggak boleh. Contoh misalnya, ente punya keyakinan baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Itu pendapat Imam Syafi'i, dalilnya jelas juga. Ada lagi yang punya keyakinan, oh baca Al-Fatihah kalau di menurut Anas sih nggak boleh kalau imam baca keras, harus diam berdasarkan ayat misalnya. Dengerin Ya udah, masing-masing antum amalkan sesuai yang antum pandang itu kuat tanpa menyesatkan yang lainnya. Nah, ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang pendapat itu jelas lemah, bertabrakan dengan Al-Quran atau hadis nas yang sangat sharih, seluruh ulama sepakat harus diingkari. Iya, contoh misalnya Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur. Selain anggur tidak disebut arak. Oh, diingkari oleh para jumhur ulama. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil. Jadi harus sesuai, ada dalil Ustaz ya. Iya. Kalau nggak sesuai ya Harus begitu. sesuai dengan dalil semuanya. Tuh, Bang. Gitu. Harus jelas, Bang. Kalau apa-apa, Bang. Udah daripada berantem minum aja deh, enak tuh. Berantem adem-adem dah. Enak nih. Bismillah.